Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia kesehatan, iman, Islam dan ihsan. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa saja yang akan kita bahas di semester kali ini atau di semester genap, yaitu kita insyaallah akan mengenal tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dan kita sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada anak-anak sekalian, kepada kalian untuk meniatkan pelajaran ini untuk ibadah. Dari mana ibadahnya? Karena kita akan membahas tentang seorang sahabat atau mengenal sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana kita niatkan agar kita lebih mengenal beliau dan bisa meneladani beliau. Walaupun dalam pembahasan ini mungkin hanya akan ada pembahasan tentang seperti nasab ataupun gambaran fisik dan lainnya, tapi insyaallah pasti akan ada yang bisa kita teladani ataupun kita ambil hikmahnya, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagian pertama yaitu tentang nasab dan kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki nasab seperti berikut: Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Adawi, di mana Umar tumbuh di bawah asuhan ayahnya, di mana ayahnya ini memiliki karakteristik ataupun dalam pendidikannya itu keras, ya, sehingga Umar mewarisi kerasnya sang ayah yang tak kenal rasa takut, juga keras hati, tidak setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya karakter seorang ayah dalam mendidik ataupun karakter seorang ibu dalam mendidik anaknya itu akan membentuk karakteristik anak kelak. Jadi pelajarannya adalah bagi kita tatkala nanti saat sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah memiliki seorang anak, maka didiklah dengan cara yang benar. Yang kalau misalkan kita memang pada dasarnya emosian, maka tahanlah agar kelak nanti anak kita memiliki karakter yang baik, ya. Keras di sini bukan berarti selalu salah atau negatif, bisa jadi bermakna positif, tergantung dalam hal apanya. Maka hati-hati dalam mendidik seorang anak, ya. Kemudian adapun nama ibunya yaitu Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, di mana di sini ibunya memiliki garis keturunan yang sama dengan Abu Jahal, di mana artinya ibunya ini Hantamah yaitu merupakan sepupu dari Abu Jahal. Dan jika kita lihat dari segi nasab, jika dihubungkan pada Rasulullah, Umar ini masih ada hubungannya atau hubungan sanak
ya, sambungannya itu dengan kakeknya, yaitu dari Adi, di mana Adi ini merupakan saudara laki-laki Murrah, kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-8. Jadi Umar ini memiliki silsilah yang sama, karena memang pada akhirnya nanti baik Umar ataupun Rasulullah itu pada titik yang sama, yaitu Al-Quraisy, yaitu Ghalib atau Fihr, ya. Kemudian kapan beliau dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah di tahun 40 atau pada tahun 40 sebelum Hijriah, atau 13 tahun setelah peristiwa Gajah, yang dimana artinya perbedaan umur antara Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 13 tahun, atau Umar ini 13 tahun lebih muda dari Rasulullah, karena kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada peristiwa Gajah atau pada tahun Gajah. Ini adalah sedikit gambaran tentang nasab dan bagaimana atau kapan beliau lahir dan di mana beliau lahir. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang karakter fisik dan akhlak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan mengetahui bagaimana karakter fisik Umar. Beberapa sejarawan mengatakan bahwasanya Umar ini memiliki postur tubuh yang tinggi, ya, sehingga tatkala saking tingginya Umar dan jauh perbedaannya di atas rata-rata pada orang-orang pada masanya, jika dia berdiri di kerumunan, maka Umar ini nampak seolah-olah dia ini sedang menunggangi sesuatu, sementara yang lain berjalan kaki. Ya, ini saking tingginya Umar. Ya. Kemudian Umar juga memiliki kepala bagian, di mana kepala bagian depannya ini tidak ada rambutnya atau botak. Ya. Kemudian beliau juga selalu bekerja dengan kedua tangannya. Ya, ini merupakan sebuah kewajiban atau sebuah kemuliaan bagi seorang muslim, yaitu bekerja keras dengan kedua tangannya, bukan dengan cara meminta-minta, ya. Bahkan para nabi pun sangat mencari rezekinya dengan bekerja. Rasulullah dahulu kala sebelum diangkat, beliau menggembala sapi, kemudian menjadi seorang saudagar atau menjadi seorang bisnismen lah kalau bahasa zaman sekarang, ya. Jual beli barang, ya, berdagang, dan hingga Rasulullah menjadi pemimpin pun beliau juga sama, tetap mencari nafkah, tidak hanya dengan mendakwahkan agama Islam saja. Begitu pula dengan Umar, beliau ini gemar ataupun selalu bekerja dengan kedua tangannya, karena beliau memiliki kedua tangan yang begitu aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya, ya. Kemudian beliau juga memiliki ataupun kedua matanya ini berwarnakan hitam, dan beliau memiliki kulit yaitu sawo mateng, atau bahasanya gampangnya mungkin coklat, ya, nggak hitam nggak putih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kulitnya putih kemerah-merahan, ya. Tapi yang lebih akrab itu lebih dekat mungkin ke arah sawo mateng, ya. Kemudian beliau juga memiliki gigi yang putih, berkumis lebat, di mana beliau juga selalu mewarnai janggutnya dan merapihkan rambutnya dengan daun inai. Boleh baik bagi laki-laki maupun wanita untuk mewarnai rambutnya, dan laki-laki ketika mungkin menua memiliki janggut ataupun kumis, ya mungkin mereka pun akan berubah menjadi putih, dan jika kalian ingin mewarnainya maka tidak mengapa, ya. Akan tetapi jika rambut kita masih hitam, maka jangan diwarnai dengan warna-warna lain,
Dan ketika rambut kita sudah putih, jangan diwarnai dengan warna hitam ya. Boleh warna apapun kecuali warna hitam. Kemudian beliau ketika berjalan itu sangat cepat dan memiliki suara yang besar. Kita mengetahui bagaimana lantangnya ya, kuatnya suara dari Umar bin Khattab tatkala beliau sudah berbicara ataupun menyerukan sesuatu, dan beliau memiliki pukulan yang amatlah kuat ya, atau amatlah keras. Kita juga mengetahui bagaimana kekuatan dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat bagaimana tatkala Umar ikut bertanding adu gulat ya di film tentang Umar bin Khattab. Itu ada bagaimana kekuatan beliau dalam pertandingan tersebut dan mengalahkan orang-orang yang ada di pertandingan tersebut. Kemudian tentang akhlaknya Umar. Beliau sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam kehidupannya dan makanannya ini pun sangat sederhana. Ya, kita tahu maupun Abu Bakar ataupun Umar ini memiliki harta yang berlimpah, harta yang banyak. Akan tetapi dalam kehidupannya beliau tidak boros atau tidak menghambur-hamburkan hartanya. Ya, tetap merendahkan diri, bukan merendahkan diri, merendahkan hatinya ataupun tawadu tadi, hidupnya tidak sombong ya, dan makan secukupnya ataupun yang penting makan gitu. Jadi ini juga hal yang harus kita contoh. Tatkala kita memiliki harta yang berlebih, janganlah diantara kita berfoya-foya dalam makan ataupun dalam kehidupan kita. Dengan misalkan beli, ya yang penting punya motor. Ya misalkan Pak, ya itu kan misalkan apresiasi kepada hasil kinerja kita. Iya betul, kita kerja, kita mengapresiasikan hasil dari kerja kita, tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Ya kita beli kendaraan, ya jangan yang sampai misalkan ber-MM, seperti misalkan katakan kita ya semoga memiliki rezeki yang banyak ya, punya penghasilan miliaran atau mungkin puluhan miliar. Jangan mentang-mentang kita punya duit sebanyak itu atau penghasilan sebanyak itu, kita membeli seperti mobil Lamborghini yang harganya ber-MM-an. Untuk apa? Toh yang bisa kita naik, yang akan bisa naik cuma satu ataupun dua orang antara kalian dengan pasangan kalian, atau nanti punya anak kalian yang pakai. Untuk apa? Lebih baik digunakan sesuai dengan kadarnya. Ketika kalian punya anak, maka beli mobil yang bisa mencakup banyak anak, bukan bis juga, tapi ya misalkan kayak Toyota Alphard. Ya memang mahal, tapi dia banyak kegunaan dan bisa dikategorikan mewah, ataupun ya yang mungkin lebih sederhana seperti mobil-mobil keluarga lainnya gitu. Itu juga sudah merupakan bentuk apresiasi kepada usaha kita gitu. Ataupun dalam makan ya, jangan setiap hari maunya makannya ke restoran bintang 5, makan steak medium rare apalah segala macam ya. Jangan seperti itu, ala kadarnya aja, secukupnya dan tidak berlebih-lebihan dalam dalam menggunakan uang untuk kehidupan ataupun makanan yang kita pakai, yang kita makan ataupun pakaian. Beliau juga memiliki ketegasan dalam urusan agama. Beliau juga jarang tertawa ya. Dan beliau memiliki cincin yang suka dipakainya, di mana cincin itu berukirkan sebuah tulisan, "Cukuplah kematian sebagai pengingat bagimu wahai Umar." Ya, ini salah satu pengingat ya buat Umar sendiri, bahwasanya jangan berlebih-lebihan dalam kehidupan, dan kematian itu adalah sebuah peringatan bagi kita untuk selalu memotivasi kita atau mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian kunyah dan lakop Umar. Kunyah itu apa? Kunyah itu segala atau nama
yang disematkan kepada orang tua ini, di mana dia memilih nama anak yang disematkan atau panggilan orang tua dari seperti abu siapa gitu kan, menggunakan nama anaknya. Nama anaknya ini disematkan kepada orang tua atau dikaitkan lah. Misalkan ada seperti sekarang ini adalah Rasulullah memberikan kunyah kepada Umar, yaitu Abu Hafs. Kenapa? Karena Hafsah adalah anak yang paling tua dari Umar. Yang nggak mesti sih dari anak yang paling tua, tapi umumnya seperti itu ya. Baik itu perempuan ataupun laki-laki, biasanya dari anak yang paling tua. Tapi boleh juga dengan misalkan punya anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, namanya Abdullah dengan Abu Abdullah, boleh, tidak mengapa. Itu merupakan kunyah, itu kebijakan dari perorangan aja. Itu adalah kunyah. Adapun lakop itu adalah gelar. Nah, Rasulullah pun memberikan Umar lakop atau julukan, yaitu Al-Faruq, yang dimana arti Al-Faruq ini adalah tegas dalam membedakan yang benar dengan yang salah. Alasan mengapa Rasulullah ini memberikan lakop Al-Faruq kepada Utsman, karena Rasulullah melihat kepribadian Umar yang sangat kuat, juga tegas dalam memperjuangkan kebenaran ya. Maka disematkanlah atau diberi gelar atau julukan, yaitu Al-Faruq. Kemudian di sini kita akan membahas tentang istri-istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini dikatakan dalam beberapa kisah ya, beliau memiliki kurang lebih sekitar 9 atau 7 istri, baik itu saat masa jahiliyah ataupun tatkala sudah masuk Islam, baik yang sudah diceraikan ataupun yang sudah ditinggal atau sudah meninggal dunia ya. Yang sudah dicerai ataupun ditinggal mati sebanyak kurang lebih 7 orang. Di antara istri-istrinya yaitu ada Zainab binti Mazun, di mana Zainab binti Mazun ini Umar menikah dengannya tatkala pada masa jahiliyah. Siapa namanya tadi? Zainab binti Maz'un merupakan saudari dari Utsman bin Maz'un. Ya. Kemudian istrinya yang berikutnya yaitu adalah Mulaikah binti Jarwal. Mulaikah binti Jarwal, yaitu beliau menikah dengan Mulaikah binti Jarwal pada masa perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian perdamaian, di mana Mulaikah binti Jarwal ini setelah dicerai, wanita tersebut atau Mulaikah binti Jarwal ini dinikahi oleh Abu Jahm bin Huzaifah, dan ini dikatakan oleh ahli sejarah yang bernama Al-Madaini ya. Kemudian istrinya yang berikutnya yaitu adalah Quraibah binti Abu Umayyah Al-Makhzumi. Quraibah binti Abu Umayyah Al-Makhzumi ini sama, beliau dinikahi tatkala sewaktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tatkala perjanjian Hudaybiyah, bukan dinikahi, melainkan Quraibah ini diceraikan atau ditalak oleh Umar pada perjanjian Hudaybiyah. Setelah Umar mentalak Quraibah binti Abu Umayyah ini, Quraibah dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian ada Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham, di mana beliau ya
Ummu Hakim ini menikah kembali atau dinikahi oleh Umar, bukan dinikahi, tapi Ummu Hakim ini setelah ditinggal meninggal oleh Ikrimah bin Abu Jahal di pertempuran, di peperangan negeri Syam, kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian istrinya yang berikutnya ada namanya Jamilah binti Asim bin Thabit bin Abu al-Aqlah. Di mana Umar menikah dengan Jamilah ini merupakan salah satu dari kabilah Aus, Kemudian melahirkan Asim. Aus itu tulisannya AUS, Jadi Jamilah ini salah satu penduduk atau dari kabilah Aus, merupakan penduduk Madinah, kabilah yang ada di Madinah. Kemudian menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun Atikah bin Zaid bin Amr bin Nufail sebelumnya adalah istri dari Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal atau terbunuh, Atikah menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian ada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Dan ada dua lagi, yaitu Luhya dan Fuqaiha. Adapun Luhya dan Fuqaiha ini, menurut beberapa sumber, dua orang ini merupakan Ummul Walad. Apa itu Ummul Walad? Ummul Walad itu adalah budak yang memiliki anak dari dari tuannya, Jadi kalau misalkan tadi kan sudah disampaikan bahwasannya Umar itu memiliki kurang lebih istri 7 orang, baik itu yang dinikahi di masa jahiliyah dan masa Islam, juga termasuk yang telah beliau talak dan ditinggal mati. Tadi udah ada Luhya dan Fuqaiha. Ini adalah Ummul Walad ataupun budak, berarti sisa 7 kan, maka benar. Nah, pertanyaannya, kok Umar bisa memiliki istri lebih dari 4? Ya seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya ada yang ditinggal mati ataupun ada yang sudah diceraikan. Seperti tadi yang diceraikan oleh Umar bin Khattab, ada Quraibah binti Abu Umayyah, Dan ada istrinya yang di masa jahiliyah yang kemudian mungkin sudah ditalaknya juga. Wallahu alam, tidak ada sumber yang mengatakan siapa lagi yang ditalak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah Umar tidak akan pernah melampaui batas, yaitu menikahi lebih dari 4 orang. Kemudian kita akan mengenal anak-anak Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab memiliki anak bernama Abdullah, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Aswad, Abdurrahman al-Asgor, Zaid al-Akbar, Zaid al-Asgor, Ubaidillah, Asim, Iyad, Hafsah, Ruqayyah, Fatimah, dan Zainab. Kok ada banyak nih? Ada Abdurrahman al-Akbar, al-Awsat, atau juga ada al-Asgor. Jadi ini al-Akbar ini adalah menunjukkan bahwasanya ini Abdurrahman yang lahir paling awal di antara anak-anaknya yang lain. Dan kalau mau dikaitkan, nanti kalian kolomkan sendiri deh. Abdullah dan Abdurrahman juga Hafsah merupakan anak-anak dari istri pertamanya, yaitu Zainab binti Maz'un. Bukan istri pertama yang tadi disebutkan pertama. Adapun anak dari Mulaikah binti Jarwal, yaitu ada Ubaidullah dan Zaid al-Asgor.
Ubaidillah dan Zaid al-Asghar. Kemudian dari Quraibah binti Abu Umayyah ini, beliau memiliki anak, ya. Tidak ada anak dari Quraibah. Kemudian dengan Ummu Hakim binti Al-Haris itu melahirkan, dari pernikahannya itu ada Fatimah. Kemudian dengan Jamilah binti Asim ini beliau memiliki anak yang bernama Asim. Dan dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, Umar memiliki anak, ya, yaitu Iyad. Dan adapun dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib memiliki anak bernama Zaid dan Ruqayyah. Adapun dari Luhya ini merupakan wanita dari Yaman, melahirkan Abdurrahman al-Asghar, dan dari Fukaiha melahirkan Zainab. Ya. Itu adalah beberapa tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, ya silakan kalian tanyakan secara pribadi ataupun boleh di kolom komentar. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.